ke materi IP service dan login manajemen. Apa itu IP service? IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS atau router mikrotik yang kalian pakai. Sekarang saya akan ingin bertanya, kalian sekarang login ke mikrotik menggunakan apa? Windows. Ada berbagai cara untuk masuk ke mikrotik itu. Yang pertama, yang paling sering digunakan adalah Windows, SSH, dan www. SSH, Windows, www, dan telnet ini itu kita buat sebuah perumpamaan atau analogi seperti sebuah pintu, dan mikrotik kalian ini adalah sebuah rumahnya. Nah, anggap ini adalah sebuah mikrotik atau rumah mikrotik. Nah, untuk masuk ke mikrotik ini itu ada beberapa cara atau beberapa pintu. Yang pertama di sini adalah info. Bisa juga melalui email. Ada juga www. Dan yang sering digunakan yang terakhir itu adalah SSH. Oke, sudah paham kan sih ya? Untuk login ke mikrotik itu ada berbagai cara. Yang pertama, Windows, SSH, www, dan telnet. IP service ini dapat juga digunakan untuk membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah nilai port atau service tersebut. Tinggal klik saja kita SSH, telnet, Windows, dan klik silang ini. Nanti dia akan bisa gabung. Berikutnya adalah router login menggunakan manajemen user. By default atau secara bawaan, mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login, ya kan? Kalian ingat kan kemarin pas login itu dia hanya IP address atau MAC address, usernya admin, dan passwordnya kosong kan? Nah, selain itu kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Nah, kita bahas yang kedua ini. Membuat user baru dan memberikan hak akses. Nah, itu maksudnya adalah kemarin ketika login, kalian itu adalah sebagai admin. Itu artinya kemarin kalian adalah sebagai admin dengan rule atau aturan atau hak akses full. Nah, untuk di router ini kita memiliki 3 aturan atau 3 rule. Yang pertama itu write, read, dan full. Read, write, dan full. Nah, apa perbedaan dari 3 ini? Untuk read itu dia hanya bisa login ke 11 kita nggak masuk. Siapa lagi? Yang selain yang ikut paskib
Ya Pak, ya udah doang. Oke, kita masukkannya ini. Ada 3 file akses yang ada di Mikrotik. Yang pertama, read, write, dan full. Nah, apa perbedaan atau definisi dari 3 akses ini? Untuk read, itu usernya hanya bisa login ke Mikrotik tanpa bisa mengubah apapun yang ada di dalamnya. Jadi dia hanya masuk, hanya bisa melihat, dan dia bisa keluar tanpa ada yang bisa diubah. Nah, untuk write itu dia bisa login, bisa masuk ke Mikrotik dan bisa mengubah beberapa bagian atau beberapa aturan yang ditetapkan oleh admin. Misalnya, user dengan hak akses write, nih misalnya NOC1 ini, kan dia dibuat write nih. Nah, dia hanya bisa mengubah, misalnya kita tentukan dia bisa hanya bisa mengubah IP address misalnya. Nah, user ini nanti dia hanya bisa login, mengubah IP address dan keluar. Dia tidak bisa melakukan apa yang tidak ditentukan kepada user NOC1 ini. Nah, berikutnya adalah full atau admin. Full ini dia berbeda dengan read dan write. Jika read tadi dia tidak bisa mengubah apa-apa, write tadi dia bisa mengubah sebagian yang ditentukan. Jika full, itu dia seperti kalian kemarin. Dia bisa mengubah IP address, menambahkan DHCP client, DHCP server, bisa melakukan static routing, dynamic routing, dan semuanya yang kalian butuhkan. Coba sekarang saya ingin bertanya, misalnya saya buat user dengan nama misalnya Edo misalnya. Nah, saya buat ini, saya beri ini namanya Edo ya. Terus Edo ini dia hanya bisa login. Kita buat perubahan di rumah ini ya, ini Mikrotik. Edo tadi dia bisa masuk dan dia tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Misalnya kita buat sini adalah ini, misalnya ini ruang server di sini. Misalnya ini ruang keuangan dan ini misalnya ini ruang direktur. Nah, si Edo ini dia diizinkan untuk masuk ke ruang server. Si Edo dia boleh masuk ke ruang server, tapi tidak boleh masuk ke ruang keuangan dan ruang direktur. Nah, si Edo ini dia role atau hak aksesnya apa? Read, write, atau full. Dia hanya bisa masuk ke ruang server, tapi tidak bisa ke ruang keuangan dan direktur. Yang pertama kedua ketiga? Kedua. Ya, betul. Dia hanya bisa berubah beberapa bagian yang ditentukan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Edo ini saya buat menjadi wakil direktur, dia memiliki semua fungsi ke direktur, ke ruang keuangan dan juga server. Dia bisa masuk ke semuanya dan juga dia bisa merubah apapun yang ada di dalamnya misalnya. Nah, si Edo ini aksesnya apa? Oke. Berikutnya nih, kita membuat sebuah user login management. Di sini kita buat sebuah user bernama C. Dan kita berikan privilege agar user tersebut hanya bisa melakukan reboot via Winpop.
namanya dapat grupnya sini ada. Menjadi tukang ribut. Nah, ini namanya adalah sini Chandra atau Toce. Nah, untuk memberikan grupnya atau hak aksesnya itu bisa ke ID, sistem, user, lalu ke bagian ini plus berikan dia ini apa tukang ribut. Nah, ini adalah isinya ribut melalui Winbox. Nah, jadi Toce ini dia itu bersifat atau memiliki hak akses right karena dia hanya bisa meribut mikrotik tanpa bisa melakukan hal yang lain. Yang untuk kalian tahu nggak cara meribut mikrotik itu? Nah, cara input ke sistem lalu ribut. Nah, misalnya kalian adalah seorang Chandra ini dengan aturan yang sama. Nah, kalian itu hanya bisa masuk ke mikrotik, hanya bisa ribut tanpa bisa mengubah IP address, mengatur static routing dan lain-lain. Hanya bisa ribut, hanya bisa masuk, meribut router lalu keluar, hanya itu saja. Nah, kalau kita berikan perumpamaan di sini, itu ibaratnya ruangan ini memerlukan satu staf. Nah, yang tugasnya ini adalah misalnya di sini di rumah mikrotik ini ada alarm kebakaran. Kalau misalnya ada tanda-tanda kebakaran, maka satu staf ini tadi masuk melalui pintu yang kita tentukan, misalnya SSH. Dia untuk mengakses SSH itu menggunakan aplikasi PATI. Kalian perlu belajar PATI. Nah, mungkin nanti kalian akan belajar cara masuk ke PATI itu menggunakan IP address lalu code yang sudah ditentukan. Biasanya itu 22 ya. Kalian masuk, startnya ini masuk, lalu dia akan terjadi tanda kebakaran, dia memencet alarm ini. Nah, lalu dia hanya bisa masuk, memencet lalu keluar. Nah, staf ini memiliki role atau hak akses apa? Dia bisa masuk, memencet alarm ini lalu keluar. Read, write, atau close. Dia bisa masuk melakukan sesuatu yang ditentukan lalu keluar. Right. Dia bisa masuk dan dia bisa melakukan beberapa bagian yang ditentukan ya, yaitu mencet alarm. Jadi satu staf ini dia bersifat right. Nah, ini adalah untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router. Ini artinya untuk melihat di rumah router ini itu ada siapa saja. Nah, untuk sekarang ini di rumah router ini ada Edo dan staff ini ya, yang tadi kita buat satu juga. Nah, ini dia, ini staff 2, staff 2. Nah, staff satu ini tugasnya melalui SSH lalu alarm. Lalu staff 2 dia melalui internet untuk mengurus server. Dia tidak bisa ke keuangan, direktur atau melakukan hal lain, hanya cukup server saja. Nah, Edo dia ini punya semua. Dia bisa masuk melalui Winbox, SSH atau Telnet atau WWW sesuka dia. Karena dia tadi memiliki akses full. Nah, aktif user ini adalah untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router. Itu artinya siapa saja yang user yang login ke mikrotik atau siapa saja orang yang sedang atau masuk ke bertugas ke rumah ini. Nah, untuk sekarang ini kan yang ada di rumah ini atau yang login ke mikrotik adalah staf 1, Edo, dan staf 2. Nah,
Nah, jika lihat di sini di mikrotik yang ini, di sini ada admin, Chandra, dan Kode. Nah ini, ya kan? Tadi dibuat user project, dia tugasnya ribut bersama dengan Chandra. Nah, untuk mengecek siapa saja yang login ke mikrotik yang sedang saya pakai, itu tinggal ke sistem user lalu pergi ke aktif user. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah IP service ini digunakan untuk pintu masuk dan menentukan orang yang masuk itu dia bisa ngapain aja. Apakah dia bisa masuk dan tidak bisa ngapa-ngapain, atau dia bisa masuk dan melakukan sesuatu yang kita tentukan, atau kita bisa memberikan dia akses masuk dan melakukan semuanya yang dia mau atau full. Ya. Nah, kesimpulannya adalah ada 3 akses di mikrotik ini, 3 hak akses, yaitu read, write, dan full. Read itu dia bisa login ke mikrotik tapi tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa masuk, melihat-lihat, lalu keluar. Dan untuk write itu dia bisa masuk dan melakukan beberapa bagian yang ditentukan, misalnya seperti Chandra tadi nih. Nih, dia hanya bisa melakukan reboot. Setelah reboot dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, lalu keluar. Dan jika ingin masuk dia hanya bisa reboot lagi, tidak bisa melakukan hal lain. Nah, untuk full ini itu dia bisa mengakses apa saja yang dia inginkan, seperti kalian yang mengakses mikrotik kemarin ya. Oke. Jadi untuk IT service sudah selesai. Sekarang jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Apa saja tentang IT service ini? Udah paham belum kalian semua? Kalau paham, tanya lagi jawab Pak. Dari aturan read, write, full, maksudnya full, cara dia kasih dua aturan. Apakah paham kalian? Kalau nggak ada, saya yang bertanya nih. Oke, ada pertanyaan? Coba saya bertanya ya. Sebelum ini siapa namanya? Nah, Redo. Kalau misalnya nih di mikrotik ini, jangan di mikrotik tadi, rumahnya aja. Rumah. Misalnya Redo. Saya boleh masuk melalui www dan saya berikan tugas untuk merapikan kursi dan meja yang ada di rumah ini. Nah, kamu itu hak aksesnya apa? Right. Oke. Right itu apa? Definisinya. Bisa login, bisa masuk ke mikrotik, masuk. Tidak, salah. Bisa masuk dan bisa yang ditentukan. Bisa masuk ke mikrotik dan merubah yang ditentukan oleh admin. Ya. Apakah ada pertanyaan? Jika belum jelas, sudah cukup ya? Baik, atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Berikutnya kita masuk ke materi backup, restore, reset, dan export balik yang akan disampaikan oleh